Oke, assalamualaikum Bang. Pada video kali ini kita akan belajar melakukan pengujian konfirmatori faktor analisis sebagai salah satu metode validitas konstruk. Jadi kalau kita memiliki instrumen atau memiliki konstruk yang ada instrumennya, maka kita perlu melakukan pengujian validitas. Dan salah satu pengujian validitas yang dikenal itu adalah confirmatory factor analysis. Nah, seperti namanya adalah confirmatory factor analysis, maka dalam confirmatory factor analysis ini kita hanya mengkonfirmasi uh, data yang kita punya, apakah data kita itu benar-benar valid atau tidak, atau indikator-indikator atau itemnya itu benar-benar mengukur konstruk atau variabelnya. Oke, nah sekarang di sini saya punya data seperti ini, teman-teman. Nah, ini data saya ada sekitar berapa ini ya? Ada 12 item. Ini adalah item kepuasan, ya. Konstruk kepuasan dengan 12 item, ya, seperti ini. Sudah diisi oleh ribuan nih, kalau tidak salah, ribuan informan. Nah, sekarang kita mau melakukan pengujian konfirmatory faktor analisis, ya. Nah, untuk pengujian konfirmatory faktor analisis ini akan dilakukan menggunakan software JASP. Nah, ini tampilannya seperti ini, JASP ya. Nah, jadi saya sudah mengimpor data saya tadi. Ini sudah masuk ke software JASP. Nah, software JASP ini adalah software yang gratis, teman-temannya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan software ini, ya, akan saya cantumkan link untuk mendownloadnya di deskripsi, ya. Nah, jadi seperti ini, saya sudah mengimpor data saya seperti ini. Sekarang kita akan melakukan pengujian konfirmatory faktor analisis. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, pertama kita ke sini, ke menu faktor. Lalu kita pilih confirmatory faktor analisis. Nah, oke. Lalu kemudian kita masukkan semua item ini ke kotak kecil ini, ya. Nah, ini karena konstruk saya ini adalah satu konstruk gitu ya, satu variabel dengan 12 indikator, maka saya akan masukkan semua ini ke faktor satu, ya. Jadi karena cuma faktor satu, cuma ada satu faktor di sini, yaitu konstruk kepuasan gitu ya. Jadi saya masukkan semua di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman punya beberapa konstruk gitu ya, misalnya dua konstruk, dua variabel, tiga variabel, maka teman-teman bisa membuat tambahan faktor di sini, ya. Tambahannya itu di sini ini. Teman-teman bisa cek di sini. Nah, ini di sini, ya. Nah, bisa add. Nah, ini karena saya cuma punya satu konstruk, jadi saya masukkan semua itemnya di faktor satu gitu, ya. Ini saya bisa kasih nama ini kepuasan, kepuasan gitu ya. Nah, lalu apa saja yang perlu kita analisis atau kita perlu baca ya di confirmatory factor analysis ini. Yang pertama itu eh, model fitnya. Nih ada chi-square nih ya, ada chi-square. Nah, ini teman-teman lihat ada chi-square. Nah, chi-square ini itu dia, kalau data kita itu fit, itu dia harus p-value-nya ini di atas 0,05. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, ini chi-square-nya ini p-value-nya di bawah 0,05, sehingga bisa kita katakan model kita ini tidak fit. Tetapi teman-teman jangan khawatir, karena chi-square ini dia sangat sensitif dengan jumlah sampel. Kalau jumlah sampel kita itu banyak ya, misalnya sampai 500-an gitu, nah biasanya chi-square ini dia akan, di value-nya ini akan di bawah 0,05. Nah, ini kebetulan karena sampel saya ini kan ribuan ya, jadi di value-nya di bawah 0,05. Jadi tidak fit lah menurut chi-square.
Tapi teman-teman tidak perlu khawatir, ya. Masih ada indikator-indikator fit yang lain. Nah, ini sekarang kita lihat parameter estimate-nya. Ini kalau kita lihat parameter estimate-nya ini, kita lihat di loading faktornya ini, di estimate ini. Nah, ini adalah loading loading faktor. Kriterianya itu loading faktor ini mesti di atas 0,5. Nah, ini kalau kita lihat semuanya ini di atas 0,5. Tetapi kita juga bisa menggunakan yang standar, yang ini, yang standar ya. Kita pakai yang standar all. Kita bisa pakai yang standar all. Nah, ini yang standar itu yang ini. Nah, kalau kita menggunakan yang standar ya, atau loading standar ini, maka kita lihat di sini, semuanya itu hampir semua sudah di atas 0,5. Tapi ada satu yang di bawah 0,5, yaitu item 4. Itu berarti item 4 ini bisa diindikasi sebagai item yang tidak mengukur konstruk ya. Nah, ini saya bisa ambil ya. Ini saya bisa perlihatkan. Ini adalah apa? Nah, ini adalah ini kepuasannya. Ini ada 12 item. Nah, di sini kalau teman-teman lihat item 4, ini yang tidak apa ya, tidak bisa dikatakan tidak mengukur ya. Dosen pengasuh berarti mengarahkan cara mengasuh pelajaran menggunakan IT. Nah, ini item 4 ini ya diidentifikasi bukan merupakan item yang mengukur ya kepuasan. Ini kebetulan ini adalah konstruk kepuasan pelayanan pada saat COVID ya. Nah, tetapi ini dia item 4 ini dia tidak seperti item-item yang lain. Nah, item-item yang lain itu memang item-item yang mengukur tentang kualitas tentang kepuasan pada saat kepuasan pelayanan pada saat pandemi ini ada fase pandeminya, sedangkan yang keempat ini kan dia tidak memiliki fase pandemi, sehingga dia di apa ya diidentifikasi sebagai item yang tidak mengukur konstruk gitu ya. Nah itu ya, jadi item empat ini itu dia tidak mengukur konstruk. Nah ini bisa kita dengan beberapa pertimbangan bisa kita hapus atau bisa kita pertahankan, bisa juga, tapi dengan beberapa pertimbangan. Oke, nah lalu yang berikut yang saya mau lihat itu adalah eh, additional output. Nah ini kita bisa masukkan misalnya kita masukkan saja R square, average variance index tadi kita tidak perlu reliability-nya, lalu implied conference metric, display conference metric, modification index-nya juga kita perlu ya, modifikasi. Nah ini additional fit measure ini kita masukkan. Nah ini additional fit measure ini penting ya. Kita lihat mana additional fit measure-nya. Nah ini, nah di sini kalau teman-teman lihat di additional fit measure ini ada berbagai indeks nih, indeks fit nih, indeks indeks untuk mengidentifikasi kefitan dari konstruksi tile. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, ini semuanya itu di bawah 0,9 ya. Nah, semuanya itu di bawah 0,9. Nah, ini sebenarnya mengindikasikan bahwa uh, model kita ini atau konstruk kita ini masih dalam tahap marginal ya fitnya itu. Nah, teman-teman bisa ini sebenarnya bisa meningkatkan ini nilai model fit ini ya, bisa meningkatkan dengan cara teman-teman lihat pada modifikasi di sini. Modifikasi indeks ini. Nah, modifikasi indeks ini itu adalah saran dari software untuk meningkatkan nilai fit dari indeks-indeks ini. Nah, caranya tuh bagaimana untuk melihat modifikasi indeks ini? Teman-teman bisa lihat di bawah ini. Teman-teman bisa lihat di bawah. Nah, ini ada modifikasi indeks ini. Nah, oke, saya mau perlihatkan juga dengan plotnya ya. Nah, plotnya, ini plotnya. Saya perlihatkan plotnya, ini plotnya. Kita lihatkan plotnya ya. Oke, kita tunggu beberapa saat plotnya muncul. Nah, ini plotnya sudah muncul. Nah, ini plotnya. Nah, teman-teman, tadi kan sudah saya katakan bahwa indeks-indeks fit ini itu nilainya masih di bawah 0,9.
Nah, teman-teman bisa meningkatkan nilai fit index ini ya, dengan mengikuti saran dari software pada modification index ini. Modification index ini di sini itu dia menyarankan kita untuk mengkorelasikan error di sini, mengkorelasikan error. Nah, eh, modification index ini ya itu adalah saran dari software ini untuk kita mengkorelasikan error ya, dengan melihat pada nilai modification index. Nah, nilai modification index ini maksudnya apa? Jika misalnya begini, misalnya kita mengkorelasikan error antara item 1 dan item 2, maka nilai chi-square itu akan berkurang sebesar ini. Nah, nilai chi-square itu yang ini, yang di atas ini. Nah, ini yang ini. Faktor model 419,257. Nah, jadi kalau misalnya kita mengkorelasikan error antara item 1 dan item 2, maka chi-square dia akan berkurang sebesar 91,149. Nah, ketika chi-square ini berkurang, maka indeks-indeks ini akan meningkat. Nah, indeks-indeks yang ini itu akan meningkat ya, nilainya. Jadi itu ada saran dari survei. Nah, kita akan meningkatkan indeks-indeks tadi ya, dengan cara ini ya, melakukan modifikasi indeks atau modifikasi model. Nah, dengan cara ini kita mengkorelasikan nilai yang paling tinggi di sini. Nilai modifikasi indeks itu yang paling tinggi. Nah, kalau yang paling tinggi kan kalau kita lihat itu yang korelasi antara atom 1 dan atom 2 itu nilainya 91,149. Maka kita akan mengkorelasikan error antara atom 1 dan atom 2. Caranya bagaimana? Caranya kita ke model option ini. Nah, kita ke bawah ke sini ke residual covariance, kita akan mengkorelasikan atom 1 dan atom 2. Kita tinggal masukkan saja ke sebelah. Kita korelasikan antara atom 1 dan atom 2. Nah, ini. Nah, ini kemudian dia akan melakukan kalkulasi lagi. Nah, kalkulasi lagi. Kita tunggu. Nah, nanti di sini akan kelihatan naiknya nilai indeks-indeks fit ini. Nah, di sini teman-teman lihat. Tadi kan kalau teman-teman lihat, nilai-nilai indeks ini kan semuanya itu masih 0,8 ya. Ada yang belum muncul. Tetapi di sini teman-teman lihat, ada yang sudah di atas 0,9, yaitu CFI-nya. Lalu kemudian IV-nya, RMI-nya itu sudah di atas 0,9. Nah, biasanya juga indeks apa fit index itu juga yang dilihat itu metrik ini, yaitu root mean square sama SRMR ini. Biasanya itu juga dilihat. Nah, root mean square ini itu dia mesti di bawah 0,08. Sedangkan SRMR ini mesti di bawah 0,05. Kalau kita lihat di sini RMCA-nya ini masih di atas 0,08. Nah, jadi kita masih bisa melakukan modifikasi indeks. Kita melakukan modifikasi indeks lagi. Kita lihat yang nilai terbesar, yaitu korelasi antara error atom 9 dan atom 10. Jadi kita akan melakukan korelasi atom 9 dan atom 10 errornya ya. Atom 9 lalu atom 10. Nah, kita tunggu lagi dia mengkalkulasi, dia modifikasi nilai indeksnya, fit indeksnya, dan nah ini dia sudah meningkat lagi ini nilai-nilainya. Ya, sudah banyak nilai fit indeks itu yang meningkat nilainya. Nah ini hampir semua sudah di atas 0,9. Coba kita lihat pada RMCA-nya. Nah, RMCA-nya itu masih di atas 0,08. Sedangkan SRMR-nya itu masih sudah di bawah 0,5. Ini sebenarnya sudah bagus ini ya. Karena sudah banyak yang fit indeksnya itu di atas 0,9 ini. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Lalu kemudian root mean square-nya juga 7 ini, 7 ini. Nah, kalau kita bandingkan ya, sudah ada 7 indeks yang fit. Sedangkan hanya ada misalnya root mean square ini yang masih ini kan 1, masih belum 1, 2, 3, 4. Jadi perbandingannya 7 dibanding. Sehingga bisa kita katakan ini sebenarnya sudah fit. Jadi tidak perlu semua itu fit. Tapi kalau perbandingan fitnya itu dibandingkan sudah fit, itu bisa katakan itu fit. Tapi kalau misalnya teman-teman masih menginginkan supaya misalnya root mean square-nya ini cukup bagus, ya, bisa modifikasi indeks lagi ya. Teman-teman cari yang nilai paling besar misalnya di mana 6. Nah,
Lalu, nah, tunggu lagi ya. Nah, ini sudah semakin kecil ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi eh, seperti itu pertama, nah, apa namanya, kita melakukan pengujian konfirmatory faktor analisis sekaligus kita melakukan modifikasi model menggunakan modification index ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.